Shalom Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu suara hati dari yang diambil dari buku Pendidikan Agama Pekerti Katolik. Sering nggak sih kita merasa gelisah waktu mau ngelakuin sesuatu yang salah, padahal nggak ada yang lihat. Nah, itu bukan karena kita takut ketahuan, tapi karena ada satu hal dalam diri kita yang berbisik, dan itulah yang disebut suara hati. Suara hati ini bukan sekedar perasaan, tapi penuntun moral yang ngebantu kita bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Dan menariknya, dia nggak kelihatan, tapi punya peran besar dalam hidup kita sehari-hari. Menurut buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, suara hati adalah kemampuan batin manusia untuk menilai suatu tindakan, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Suara hati terbentuk dari pendidikan, pengalaman, dan pembiasaan yang melakukan yang benar. Misalnya, ketika kita melihat teman menyontek dan hati kita langsung terasa nggak nyaman, itu suara hati yang sedang bekerja. Dia kayak alarm dari dalam, ngasih peringatan supaya kita tetap berjalan di jalur yang benar. Tapi, suara hati juga bisa tumpul kalau kita terus-menerus mengabaikannya. Itu sebabnya kita perlu melatihnya lewat doa, membaca firman Tuhan, dan membiasakan diri berbuat baik. Semakin sering kita mendengarkan suara hati, semakin tajam dan peka dia membimbing kita. Jadi, jangan anggap remeh bisikan kecil dalam hati kita, karena seringkali suara hati adalah cara Tuhan berbicara dalam diam. Belajarlah mendengar dan menaatinya, karena hidup yang setia pada suara hati adalah hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.